kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024. Program-program pengentasan kemiskinan kerap mendapatkan stigma belum menjangkau target yang tepat karena kurangnya kolaborasi antara kementerian lembaga dan masih adanya ego sektoral. Pemaksimalan upaya pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan ekstrim memerlukan inovasi agar setiap masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama saya pada hari ini dengan Bapak Nunung Nuriyartono atau yang akrab disapa dengan Pak Nunung, yang merupakan seorang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Kemenko PMK. Kita sambut terlebih dahulu. Selamat malam, Pak. Apa kabar hari ini, Pak? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik, Pak Nunung, untuk meluruskan sedikit informasi kepada masyarakat, sebenarnya apa tolak ukur negara dalam mengkategorikan seseorang atau masyarakat sebagai dikategorikan masyarakat miskin, Pak Nunung? Baik, terima kasih. Ini yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa apa yang menjadi tolok ukur untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita itu berada dalam kelompok kategori miskin. Yang jelas kita ada ukurannya, secara nasional kita punya yang disebut garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini tentu mengacu kepada indikator yang lebih banyak kepada berapa sehari dia mengeluarkan uang untuk konsumsi, atau kita bisa melihat dari pendekatan pengeluaran atau income. Nah, kalau kita lihat maka tolok ukur itu kira-kira besarnya sekitar 535.547 rupiah per kapita per bulan. Ini kalau kita lihat indikator kemiskinan di dalam konteks berapa besarnya pengeluaran dia per kapita per bulan. Nah, kalau kita lihat lagi, tentu kita bisa masuk ke yang lebih dalam, yaitu yang kita katakan kemiskinan ekstrim. Kita menggunakan satu indikator yang menjadi kesepakatan internasional, yaitu 1,9 US dollar Purchasing Power Parity atau PPP per harinya. Nah, jadi inilah yang menjadi indikator sehingga kita kemudian nanti akan lebih bisa mengidentifikasi siapa saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim tadi. Ya, jadi kesepakatannya sudah sama, gitu ya, karena ukurannya sudah jelas, itu kira-kira, Mbak. Baik, melihat dari indikator kesepakatan nasional untuk mengidentifikasi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian jika kita lihat lagi, Pak Nunung, bahwa faktor kemiskinan ini juga bisa diakibatkan oleh banyak hal, mulai dari kondisi ekonomi, kemudian juga kondisi struktural dan sosial, dan juga tentunya kondisi budaya. Apa bentuk inovasi dari negara dalam mengentaskan kemiskinan dari adanya faktor-faktor tersebut, Pak? Oke, baik. Kita melihat ya, tadi kami sampaikan bahwa sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022, bahwa Presiden memiliki satu target pencapaian kemiskinan ekstrim hingga 0% di akhir 2024. Tentu upaya ini harus diikuti dengan berbagai inovasi. Inovasinya yang pertama yang bisa kami sampaikan bahwa ketika kita melihat sebagaimana disampaikan ukurannya, maka target sasaran harus jelas. Siapa kelompok masyarakat yang dalam kategori kemiskinan ekstrim tadi. Oleh karenanya, data yang menjadi acuan untuk bersama-sama seluruh KL agar bisa menyasar kelompok target sasaran tadi menjadi jelas. Berarti kita punya yang kita sebut P3KE. Ya, P3KE yang menjadi basis acuan. Itu dulu tuh, inovasinya adalah bagaimana kita sekarang memiliki satu acuan yang sama. Yang kedua, tentu ada 3 pilar penting ketika kita melakukan program yang menyasar saudara kita kategori kelompok kemiskinan ekstrim. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban kelompok masyarakat tadi. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan saudara-saudara kita.
Ya, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi kantong-kantong kemiskinan tadi. Nah, pengurangan beban pengeluaran kita tahu berbagai program yang dilakukan oleh KL. Ada bansos, ada jaminan sosial, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan dari kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori yang tadi kami sampaikan. Ini adalah upaya untuk bisa job creation. Ya, job creation kemudian bisa meningkat, tidak dalam kelompok kategori kemiskinan ekstrim, tapi dia meningkat. Ya, yang kemudian juga diikuti dengan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan yang multidimensi ini diakibatkan karena misalnya fasilitas kesehatan, sanitasi, rumah tidak layak huni. Nah, maka ini kita upayakan bersama-sama dengan KL untuk bisa membangun infrastruktur kebutuhan dasar bersama-sama, ya. Dan progres yang kita lihat dengan inovasi-inovasi tadi, pentargetan yang jelas, maka arah dari upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim ini sudah terlihat. Ya, BPS merilis data bahwa angka kemiskinan ekstrim per September 2022 itu sekitar 1,74%. Kemudian Bank Dunia di Maret 2022 merilis juga berdasarkan angka Maret 2022 sebesar 1,5%. Yang sebelumnya di atas 2. Nah, berarti Inpres 4 2022 yang kemudian diikuti dengan berbagai aktivasi-aktivasi program untuk bisa menjalankan 3 pilar tadi itu berjalan, gitu ya. Dan kami melihat juga diikuti adanya satgas, ada satgas konvergensi. Jadi tidak mungkin kita bisa mendorong, mengentaskan saudara kita naik kelas, ya, kalau tidak ada konvergensi program. Jadi konvergensi program ini dilakukan bersama-sama dengan seluruh KL yang memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan. Konvergen programnya. Ya, tanpa konvergensi program itu tidak akan bisa kita mencapai target sasaran, tidak akan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Saya kira itu, Mbak. Baik, bersama dengan kementerian lembaga bekerja sama melakukan inovasi untuk mengurangi beban dan juga tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi adanya kantong kemiskinan. Namun kalau kita ingin tahu lebih lanjut lagi Pak, mengenai daerah yang dijadikan pilot project dalam inovasi ini, daerah mana saja dan atau mungkinkah ada daerah yang dijadikan prioritas begitu Pak? Ya, baik. Berdasarkan Kemenko PMK, ada prioritas-prioritas target sasaran. Ya, kabupaten-kabupaten mana, kemudian wilayah-wilayah kecamatan mana, desa. Nah, oleh karena itu tadi, data P3KE ini sudah by name, by address, Mbak. Jadi sudah jelas targetnya di mana, sasarannya di mana, lokusnya di mana. Nah, tadi daerah-daerah prioritas itu juga sudah diberikan daerah-daerah prioritas sasarannya. Daerah-daerah prioritas sasaran ini sudah ada listnya di kabupaten mana, kemudian di kecamatan mana, dan seterusnya. Jadi kita sudah memiliki list daerah yang jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah ada pilot, tentu kalau kita cermati dari program Kementerian Sosial misalnya, ada PENA yang itu piloting untuk juga yang kita sebut graduasi. Ya, jadi graduasi dia sudah tidak lagi dalam kategori kelompok kemiskinan ekstrim kalau kita punya data. Jadi saya kembali sedikit ke yang inovasi tadi, data pemeringkatan kesejahteraan. Nah, data pemeringkatan kesejahteraan ini kemudian kita bisa lihat, terutama yang di desil 1, itu adalah kategori kelompok saudara kita masuk dalam kemiskinan ekstrim. Nah, ini dengan program graduasi dia sudah naik kelas. Tingkat kesejahteraan dia sudah naik, gitu ya. Nah, kita punya melalui Kementerian Sosial itu ada program yang disebut PENA. Nah, tentu ini juga melibatkan seluruh unsur KL, Mbak. Bahkan ya, tadi salah satu inovasi dan kreativitas berbagai unsur tadi, dan itu juga sesuai dengan Inpres 4 2022 melalui program-program CSR. Jadi keterlibatan BUMN swasta untuk bersama-sama.
itu sudah ada titik-titik lokusnya. Misalnya kalau tadi ingin saya jelaskan lebih detail ya, di Solo, kemudian di Mojokerto, dan seterusnya ada beberapa wilayah yang itu bisa kita lihat buktinya keterlibatan berbagai pihak, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, sekaligus juga ada job creation di sana. Saya kira itu, Mbak. Baik, sehingga ini Kementerian Kemenko PMK ini memiliki daftar atau list daerah prioritas yang menjadi sasaran, dan apakah sejauh ini menunjukkan angka penurunan begitu, Pak? Ya, jadi kembali ya, kalau kita lihat secara data yang kita miliki, baik itu di provinsi maupun kabupaten, itu terlihat jelas, Mbak, dari kurun waktu tertentu sejak ada Inpres 2022, ya, indikatornya adalah misalnya berapa banyak rumah tangga yang berada di desil 1, ya. Nah, itu dalam kurun waktu 1 tahun ini terlihat jumlah rumah tangga yang ada di desil 1 itu berkurang, ya. Berarti kan ini indikasi bahwa kerja bersama, kerja gotong royong untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim di daerah-daerah prioritas itu menunjukkan hasil. Nah, jadi monitoringnya juga kita lakukan setiap saat, Mbak. Jadi bagaimana program itu dilakukan tepat sasaran atau tidak, kemudian apa yang harus kita lakukan, perbaikan, ya, ketepatan sasaran dan seterusnya. Itu menjadi hal yang tidak bisa kita pisahkan dari rangkaian keseluruhan untuk kita mengimplementasikan Impres 4 2022 tadi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, sehingga Kemenko PMK ini melakukan pemantauan dan juga melakukan evaluasi kepada masyarakat, dan tentunya bagaimana peran dari Kemenko PMK sendiri, Pak, untuk terus mempercepat pergerakan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, mengingat tahun 2024 ini akan segera tiba begitu, Pak. Baik, baik. Tadi kami sampaikan ada yang kita sebut Satgas Konvergensi. Ya, Satgas Konvergensi ini juga melibatkan berbagai KL yang memastikan bahwa seluruh program itu betul-betul menyasar target yang sama. Ya, jadi kementerian-kementerian memiliki program itu. Apalagi tadi sekali lagi saya garis bawahi ada satu list by name by address yang itu juga dimanfaatkan oleh seluruh KL dan juga daerah, Mbak. Jadi daerah ketika ada program komplementari programnya, ya, jadi kan supaya tidak duplikasi programnya, ya, daerah juga memiliki alokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, maka sinergi ini terlihat gitu ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini beberapa kabupaten melakukan audiensi kepada kami, dan kami sampaikan, kami tunjukkan hal-hal ketika daerah menyasar targetnya, apa yang harus dilakukan. Ya, juga konvergensi dari berbagai program dari KL itu dikoordinasikan. Dan setiap saat Pak Menko ketika berkunjung itu juga melihat secara langsung, ya, capaian-capaian di daerah seperti apa gitu ya. Beliau sangat aktif untuk melihat dan memonitoring tidak hanya berdasarkan laporan dari KL, tapi langsung menyasar ke daerah-daerah prioritas tadi. Itu, Mbak. Baik, dengan demikian Satgas Konvergensi dari Kementerian Lembaga ini memastikan bahwa program tersebut ini betul-betul menyasar target, dan adanya juga monitoring pencapaian atas yang program ini telah dijalankan begitu ya, Pak. Gotong royong dan bekerjasama pun telah dilakukan untuk terus mengentaskan kemiskinan ekstrim yang akan dicapai pada tahun 2024. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nunung telah bergabung bersama kami, Pak, dalam program Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu Pak Nunung. Terima kasih telah berbagi. Terima kasih, Mbak. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan Pak Nunung Nuriantono selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK. Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.